Yang pertama dulu kita harus akui bahwa hidup memang tidak bisa luput dari letih, capek, problem. Tidak ada yang bisa itu. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, mahad mustarih wala atabnul jarih. Itu ayah saya sering ungkapkan itu. Tidak ada orang di dunia ini yang sepanjang hidupnya mendapatkan rahat, kesenangan. Walaupun dia itu Ibnul Jarih, seorang yang kaya, penguasa besar. Bisa jadi orang semakin menjadi penguasa semakin banyak problem dan kesusahan yang dihadapi. Al-Quran sejak dini menggarisbawahi laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia akan mengalami kesedihan, kesusahan, kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Jadi di Al-Quran pun sudah dibilang kita ini akan susah, akan sulit. Ya pasti. Paling tidak kita mengalami kesulitan menghadapi daya tarik bumi. Kita harus bekerja, kita harus berjalan. Al-Quran menggarisbawahi sejak semula, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan hidup, menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Nah, ujiannya itu bisa bermacam-macam, antara lain dalam konteks mengalami kesulitan, mengalami kepayahan, apa Anda sabar, apa Anda bisa berusaha menanggulangi itu dan sebagainya. Semua itu untuk pada akhirnya Allah membuktikan pada masing-masing siapakah di antara yang hidup ini yang lebih baik amalnya. Jadi capek mutlak ada. Istirahat aja bisa capek. Terus, jadi itu keniscayaan hidup. Nah, tinggal kita mencari cara, bagaimana caranya, bagaimana apa yang harus ditempuh supaya kecapekan, keletihan, kesedihan dan lain-lain sebagainya itu dapat kita lalui dengan aman sehingga kita mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan itu pada akhirnya adalah hidup dalam suatu negeri yang tidak ada capeknya, tidak ada keringatnya, tidak ada keresahannya. Di surga itu, Abiku? Itu di surga. Kalau selama di dunia Anda pasti capek. Tapi kenapa Allah memberikan kita ujian? Apakah karena kita banyak dosa? Karena kan ada tuh, kamu sih kayak gitu berdosa makanya nggak dapat jodoh gitu. Atau karena kelakuannya sih makanya nggak dapat anak. Jadi seolah-olah ujian kita itu karena kita berdosa. Jadi Allah menguji kita. Banyak sebab sehingga kita mengalami apa yang tidak enak itu, apa yang capek. Kita mari lihat. Yang pertama apa? Yang pertama, Anda memang diuji oleh Tuhan. Ini orang mampu atau tidak? Itu satu ujian. Yang kedua, Anda ditugaskan melakukan sesuatu, tetapi Anda tidak mau. Anda tidak mau melaksanakan itu. Sehingga Tuhan menjatuhkan sanksi atas keengganan Anda melaksanakan tugas itu. Itu namanya ini tadi yang ditanyakan bahwa apakah ujian itu karena kita berdosa? Karena berdosa, ya itu salah satu sebabnya. Salah satu karena dosa. Jadi yang salah siapa? Yang berdosa yang salah. Karena itu Tuhan berkata, minta ampun supaya segera Tapi itu satu dari sekian sebab. Atau seperti yang dikatakan orang, kalau Anda ingin memperoleh madu dari sarang lebah, Anda harus siap
disengat oleh lebah. Afa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah. Apa kamu kira kamu bisa masuk surga sedang kamu belum mengalami apa yang dialami umat-umat yang terdahulu? Mereka ditimpa oleh kesulitan, ditimpa oleh kesedihan, mereka goncang dalam hidupnya. Sampai-sampai mereka berkata bersama Rasul, kapan ini selesai persoalan? Itu biaya, harga untuk masuk surga. Mau berleha-leha di dunia, tidak mau melaksanakan tugas Anda tidak dapatkan itu. Itu satu. Ada lagi, yang keempat, kenapa orang letih? Kenapa letih? Kenapa ada ini? Tuhan tidak jarang memberikan Anda nikmat, tetapi melalui cara yang didahului oleh kesulitan, oleh sesuatu yang tidak menyenangkan Anda. Karena itu tidak jarang kata orang-orang bijak itu, kam min yaumin bakaitu fihi falamma walla bakaitu alaihi. Sekian banyak hari yang aku ketika itu mencucurkan air mata, tetapi setelah berlalu hari-hari itu saya mencucurkan lagi air mata kegembiraan, dan seketika itu saya menyesal kenapa dulu saya menangis. Jadi boleh jadi ada satu orang ketabrak, dibawa ke rumah sakit, diperiksa. Ternyata dia punya penyakit yang lebih parah dari itu. Kalau dia tidak ketabrak, enggak kehilangan penyakitnya. Jadi begitu Tuhan mengatur. Karena itu, kalau terdapat sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, jangan dulu menggerutu. Lakukan introspeksi. Boleh jadi kesalahan Anda. Kalau kesalahan Anda, mohon ampun kepada Tuhan. Kalau bukan kesalahan Anda, yakinlah bahwa itu ujian untuk meningkatkan Anda kepada tingkat yang lebih tinggi. Karena itu tidak jarang, kata ulama-ulama, Tuhan menimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan seseorang karena Tuhan ingin agar yang bersangkutan mengingat dia. Tuhan rindu mendengar keluhan Anda. Jadi cara Allah mengingatkan. Cara Allah mengingatkan. Cara Allah mendorong Anda untuk meminta. Untuk meminta. Cara Allah untuk menjadikan Anda mengetahui kesalahan. Kita ambil soal lingkungan hidup. Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di laut dan di darat akibat ulah manusia. Allah menjatuhkan sanksi kepada mereka supaya mereka bertaubat dan memperbaiki diri. Jadi sanksi itu mengundang kita untuk memperbaiki diri. Jadi jangan bersangka buruk pada Tuhan. Cari sebabnya. Abi, betul tidak orang yang semakin kuat imannya, semakin baik agamanya, semakin berat ujiannya? Betul. Ya, kok gitu? Iya. Anak SD saya uji dengan ujian untuk anak SMP. Tidak dong. Anak SMA diuji dengan ujian anak fakultas. Tidak dong. Tapi konteksnya kalau kita semakin beriman, Allah justru semakin menguji supaya kita. Supaya Anda mendapat tingkat yang lebih tinggi. Jangan di pinggiran sorga. Anda dapat tingkat yang lebih tinggi. Itu tujuan. Tapi ujian. Pinggiran pun kalau di sorga gak apa-apa, Bi. Pinggiran gak apa-apa, asal diujinya gak terlalu berat. Saya juga berkata pinggiran gak apa-apa. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang disingkirkan walau sedikit sehingga tidak berada di tepi neraka, itu sudah beruntung.
Dan jangan khawatir, ada hal atau Al-Quran berkata bahwa orang yang masuk surga itu walaupun di pinggiran sudah tidak mau cari pindah tempat lain lagi. Dia sudah puas. Saking nikmatnya Saking surga nikmatnya. walaupun hanya di pinggiran. Jadi Kalau dia gitu hanya nggak- lihat. Kalau gitu nggak apa-apa, nggak diuji terlalu berat di dunia, Bi. Terserah. Ya oke, tidak apa-apa, tidak terlalu berat. Tapi jangan sampai Anda menggerutu karena ujian itu.